lanes. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita mendapatkan kiriman sebuah paket dari Armageddon berupa mechanical gaming keyboard. Jadi barang yang ada di depan kita ini bernama Armageddon MKE7C Saigiggle yang dibanderol dengan harga yang cukup murah di range harga sekitar 300 ribuan. Untuk produknya sendiri tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu full white dan full black, dengan pilihan hanya berupa blue switch saja. Kali ini saya mendapatkan varian yang berwarna black yang kebetulan sedikit cocok dengan setup desktop saya. Untuk cover boxnya sendiri meriah seperti keyboard gaming murah pada umumnya ya. Untuk garansinya sendiri sebesar 2 tahun. Mantap deh. Kita langsung saja unboxing dari keyboardnya sendiri. Di dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan beberapa item, di antaranya berupa buku manual dan garansi, keycap spooler dan switch spooler, beserta 3 buah switch cadangan, serta dari keyboardnya itu sendiri. Kesan pertama setelah saya memegang keyboard ini ada 2 sih. Yang pertama, emang keyboard ini terasa ringan banget. Dan yang kedua, bisa nggak sih keyboard ini dimodif nantinya? Soalnya setelah melihat keycaps enter yang ada pada keyboard ini memakai layout ISO dengan enter besar seperti keyboard model-model lama. Keyboard ini mengusung layout full size dengan jumlah 104 keycaps dengan berat yang bisa dibilang cukup ringan. Hal ini dikarenakan karena mayoritas bahan dari keyboard ini terbuat dari plastik yang bisa dibilang lumayan terlihat murah ya, dengan keycaps yang sekilas mirip ABS. Tapi di sini ditulis dengan material Kevlar yang memang ternyata agak kuat untuk keycapsnya sendiri ketika ditekan. Keycapsnya sendiri ini sudah double shot atau tembus cahaya dengan sub legend yang ya lumayan oke sih fontnya. Nggak terlalu norak banget meskipun masih tetap bernuansa gaming. Dan satu lagi yang sudah diklaim anti luntur juga oleh pihak Armageddonnya. Jadi kelihatannya bakalan awet nih guys. Di bagian atas dari tombol F-nya juga ada beberapa shortcut multimedia yang dicetak dengan jelas sehingga mempermudah kita untuk melihatnya. Untuk konektivitasnya sendiri menggunakan kabel USB yang masih non-detachable, non-braided, dan masih silver plate. Tapi untuk kabelnya sendiri sudah bisa dibilang tebal dengan panjang sekitar 1,5 meter. Untuk dimensi keyboardnya sendiri cukup compact untuk ukuran full size, dengan panjang sebesar 42,6 cm, untuk lebarnya sendiri 12 cm, dan ketinggian 3,6 cm, dengan keycaps yang ngepres untuk sisi luarnya. Jadi di sini tanpa border atau tebal tepinya. Ketika dilihat dari samping, keycapsnya terlihat melayang seperti ini ya guys. Untuk bagian belakangnya sendiri nothing special ya. Terdapat 2 rubber feet dan 2 buah adjustable height atau ketinggian yang bisa diatur dengan membuka plate kakinya. Dan sayangnya tidak terdapat rubber feet pada plate tersebut yang alamat bisa gerak-gerak ya ketika kita memakainya untuk bermain game. Tapi untungnya masih ada 2 di bagian bawah. Kita lanjut ke switch yang dimiliki oleh keyboard ini. Tentu saja blue switch pasti clicky dan berisik ya. Untuk switchnya sendiri memakai jenis OTEMU yang memang khas banget di keyboard murah pada umumnya. Untuk PCB-nya sendiri masih removable ya, bukan hot swap. Jadi emang 2 lubang pin yang dilingkari pada bagian sisi-sisinya, hanya sign aja yang harus dilubangi secara manual. Untuk LED-nya sendiri berada di bagian untuk memunculkan dari segi warnanya.
Bicara tentang warna, keyboard ini masih non-RGB ya. Jadi masih bertema rainbow atau zone color. Jadi warnanya sendiri di sini solid dan tidak berubah ya. Terdapat gradasi dari warna hijau di bagian kiri ke biru, ungu, serta orange di bagian kanannya. Setidaknya masih enak kok untuk dilihat. Ya maklum juga sih, untuk keyboard RGB sendiri memang masih berkisar di angka 400 ribuan ke atas. Untuk mengganti transisi warnanya, bisa dengan menekan tombol lampu yang ada di sebelah FN yang memiliki setidaknya 12 mode transisi warna yang bisa diganti-ganti. Untuk kecepatan transisinya sendiri bisa diatur dengan menekan tombol FN plus arrow atau arah panah. Nah, kita menuju ke bagian utama, yaitu bisa nggak sih keyboard ini untuk dimodifikasi. Untuk yang pertama, jika dilihat dari layout ISO dengan keycaps enter yang berbeda, maka kita pun akan sedikit kesulitan untuk menemukan keycaps variasi yang sesuai. Ya, memang ada sih, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian, nah ini juga yang sedikit unik ya. Stabilizernya itu sendiri masih menggunakan tipe lama yang ada pada keyboard-keyboard zaman dahulu. Jadi emang sedikit unik sih jika memakai stabilizer yang model gini untuk di era keyboard seperti sekarang ini. Alhasil sudah pasti identik dengan rattle ya, terutama pada keycaps spasinya. Dengan adanya stabilizer semacam ini, maka pupuslah sudah untuk bisa melakukan modifikasi pada keyboard ini, meskipun bisa menemukan keycaps yang sama. Untuk sound testnya adalah sebagai berikut. Nah, akhirnya kita tiba kepada kesimpulan lebih ke arah sebenarnya keyboard ini ditujukan buat siapa sih? Melihat pangsa persaingan mekanika keyboard yang begitu ketat sekarang ini. Jadi saya rasa keyboard ini lebih cocok untuk penggunaan warnet ya, atau untuk seseorang yang baru pertama kali ingin mencoba sensasi mechanical keyboard. Karena pada dasarnya keyboard ini untuk penggunaan jangka panjang dan tidak bisa untuk dimodifikasi. Soal worth atau enggak tergantung dari pribadi masing-masing ya. Toh saya juga kaget dengan rating tinggi pada keyboard ini yang ada pada sebuah e-commerce. Jadi apapun pendapat tentang keyboard ini, saya rasa rating dari e-commerce tersebut membuktikan jika keyboard ini memang cukup oke. Tapi memang saya tidak rekomendasikan untuk orang-orang yang memang sudah familiar dengan keyboard mechanical. Oke geeks, sekian dulu dari Tekno Day. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace.